مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari di atas dunia ini? Apakah kita punya banyak harta? Atau malah kita punya pangkat yang sangat tinggi? Ingin dihormati, ingin dihargai oleh manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika pertama sekali menurunkan Adam ke atas dunia, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30, wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, kata Allah kepada malaikat, sesungguhnya aku jadikan Adam itu adalah sebagai khalifah di muka bumi. Kita ini adalah di mata Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi derajatnya. Ciptaan yang paling mulia, paling sempurna menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak ayat Al-Qur'an menyebutkan walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam. Saudaraku, kita ini adalah makhluk yang mulia, sebaik-baik ciptaan. Tentu ada tugas kita di permukaan bumi ini. Di antara tugas kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dalam hal melakukan ibadah ini kita perlu tuntunan. Maka disitulah fungsi Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita. Bila mana kita menemukan suatu persoalan, apapun persoalannya, maka insya Allah di dalam Al-Quran ada jawabannya. Dan juga bila mana kita mengalami suatu masalah di atas dunia ini, di dalam hadis ada solusinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu janganlah berlomba-lomba terhadap dunia ini. Setinggi pangkat yang paling tinggi informasi dari Al-Quran adalah seorang Fir'aun. Toh pada akhirnya Fir'aun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pangkat yang tinggi karena dia sombong. Pada akhirnya binasa juga. Siapa lagi yang kita ambil contoh, misalkan orang yang paling kaya menurut informasi Al-Quran adalah Qarun. Sampai Allah katakan adalah Allah berikan kepada dia perbendaharaan harta yang banyak. Qarun sombong, pada akhirnya Allah binasakan ke dalam perut bumi. Siapa lagi? Haman, manusia intelektual di zamannya, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Bahkan dia menjadi orang kepercayaan dari Firaun, mampu membangun tingginya piramid sehingga kokoh berdiri sampai saat ini. Haman karena sombong juga Allah tenggelamkan di dalam laut. Maka dari itu, ambillah suatu pelajaran. Apa yang kita cari di atas dunia ini kecuali hanya amal soleh sebagai bekal hari akhirat kita. Perbanyaklah amal soleh yang kita lakukan di atas dunia ini supaya hidup kita selamat sampai di hari akhirat kelak. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.